Peranakan dari masih terus dong bang. Ya udah saya baca dari tadi. Kau kan penasaran. Gimana sih? Adakah nama Yesus itu bang? Anaknya di sini siapa? Anaknya itu anak yang makanya baca perikopnya bang. Cie, baca perikop. Udah baca atau belum? Nah, oke, kita baca. Sama dengan dari surat Maryam 171 itu bang. Kok Maryam 171? Maryam 171. Iya, Maryam kan melahirkan Isa. Nah, bapaknya Isa siapa bang? Nggak ada bapak. Nggak ada bapak. Nggak, ini baca ya. Bapak kok bisa melahirkan? Kok bisa melahirkan Maryam? Lah, itu kan atas kuasa Tuhan. Oke, dipanggil menjadi rasul. Enggak, ini bukan roh. Ini baca dulu, jangan Al-Qur'an. Ini baca dulu. Ya. Ini telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya. Anaknya di sini siapa? Saya tanya. Siapa? Makanya saya tanya abang. Yesus. Mana tulisan Yesus bang? Lah ini tentang Yesus. Mana tulisan anak bapak Yesus, ini siapa? Anak-anak di sini siapa? Enggak, jadi ini bukan untuk Yesus. Ya lagi. Ya udah, berarti ini bukan Yesus ya? Bukan Yesus ya? Sama dengan Maryam tadi. Enggak, jangan sama-sama, beda. Enggak, ini bukan Yesus ya. Oke. Maryam melahirkan dari udah clear. Yang dimasukkan ke dalam rahim Maryam. Jadi ini bukan Yesus. Pertanyaan saya, kok jadi pertanyaan? Kok jadi gini? Siapa bang? Siapa bapaknya bang? Enggak punya bapak, enggak punya bapak. Ya kok bisa melahirkan dia bang? Roh siapa yang Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Pertanyaan saya. Nah ini di sini siapa? Dimasukkan ke dalam rahim Maryam. Belum mau belebuk siate berokokok. Mulai kan. Kalau Islam itu merasa pinter kalau bahas tentang Kristen, giliran singgung Islam, Al-Quran. Udah dibilang nggak punya bapak, kekuasaan Tuhan. Mulai. Pertanyaan saya bang, roh siapa yang dimasukkan ke dalam rahim Maryam bang? Yang dimasukkan oleh kau jadi loncat? Ini kenapa nggak berani ditanggapi? Sama itu bang, tidak ada di situ nama sebutkan namanya bang. Nggak, saya tanya ini siapa? Jadi ini siapa? Jadi ini siapa? Nggak membahas tentang Islam. Nol besar loh. Kenapa kami nggak berani? Roh dari Tuhan itu bukan berarti Tuhan. Lah, kenapa kamu nggak jadi sebentar? Kenapa nggak jadi berani di sini? Kamu udah tahu sekarang. Roh Allah itu bukan Allah. Nggak ada membahas roh di sini. Hei, Abdul, nomor kali kau Abdul. Jawablah kau jujur kenapa? Islam merasa pintar, merasa di atas awan kalau bahas tentang Kristen. Bodoh kali kau. Bahas tentang Islam, kebakaran jenggot. Kok jadi kebakaran jenggot? Yang dibawa semua. Islam tidak berani membahas tentang imannya. Woi Longor, ini dulu kau bahas, habis itu bahas Quran. Bodoh kali kau. Almadiyah pula lagi Almadiyah. Oh Longor kali kau. Jika jangan kau bertanya kepada mau diskusi imanmu. Betul kan, mau aja. Membuat susah kamu. Gila-gilanya keluar. Biar tahu yang semua di bawah bahwa Islam itu nggak berani membahas tentang imannya. Karena mereka sendiri nggak yakin lah iman. Gimana? Sebentar saya sapa guru saya dulu ya, nanti dilanjut guru kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lanjut. Oke. Jadi ya sebelum nanti guru kami lanjut, jadi kamu angkat tangan ini ya, Roma 1 nomor 3 angkat tangan ya. Bukan angkat tangan. Adakah di situ nama Yesus bang? Enggak disebut nama Yesus. Enggak disebut. Ya betul, berarti asumsi kamu mengatakan itu Yesus kan? Oh, berarti ini bukan Yesus ya? Ini bukan Yesus ya? Pertanyaan saya berarti kamu mengatakan itu Yesus, itu asumsi gak kamu. Berani jujur dia. Kata Yesus tidak disebut, berarti ini bukan untuk Yesus ya? Makanya, mana kata bocah. Yesus? Dasar. Makanya bang, jangan merasa pintar terhadap orang yang kamu tidak tahu. Yang kamu tahu saja tidak ada. Jadi ini anaknya di sini siapa? Anaknya siapa? Makanya baca perikopnya siapa? Tentang apa itu bang? Lah ini tentang Yesus. Mana tulisan Yesus itu bang? Nggak ada kata Yesus. Jadi ini siapa? Makanya kita buka kalau nggak tahu bang, belajarlah sama orang Kristen. Ya sudah kau jawab baca siapa jadinya.
Surat Yunus 94. Iya, sekarang saya tanya. Nabi kami tidak bertanya, saya yang tanya. Nih, jadi ini siapa di sini? Jadi di sini siapa? Ada orang Kristen. Jadi di sini siapa? Jadi di sini siapa? Dan tidak merustakan perkataan Allah. Astagfirullahaladzim. Waduh, cuman buat waktu doang. Makanya. Turun ke Abdul, turun ke Abdul. Ya, bodoh kali kau diskusi kan bodoh turunkan kau. tadi, karena akan ada yang murtad kalau nggak Turun kau, turun saya. bodoh kali kau Yakinlah. diskusi kau. Apa ditanya lain dijawab kemarin-kemarin macam orang gila kau. Apa diskusi kau gitu? Coba kabar baik, saya cuman perlu jawaban kejujuran Anda tentang anaknya di sini merujuk kepada Yesus. Anda setuju atau tidak? Setuju, Pak. Setuju. Nah gitu, yang tadi Oon permanen. Tafadhol Gurunda. Ya, Lanjut Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat sekalian, masih ada saudara-saudara kita Kristen sebagai ladang untuk kita berdakwah, menyampaikan kebenaran, mengajak mereka kemudian untuk keluar dari konsep yang diajarkan oleh paganisme dari barat, menganggap manusia yang dicipta oleh Tuhan sebagai Tuhan itu sendiri, oleh karena pengaruh adanya bisikan-bisikan dari makhluk roh yang mengajarkan mereka untuk menyembah kepada selain daripada pencipta langit dan bumi. Sepintas beberapa detik saya mendengarkan tadi pertanyaan dari saudara Kristen penyembah makhluk yang keluar dari kuburan tadi. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitab, jadi ini yang diseru adalah Bani Israel. Bukan penyembah makhluk kuburan yang diseru, tetapi ahli kitab yang memiliki kitab Tanak. Allah menjelaskan, la taghlu fi dinikum. Janganlah kalian melampaui batas di dalam agama kalian. Wala taqulu 'alallah illal haqqa. Janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali dengan perkataan yang benar. Diterangkan, innamal masihu Isa bin Maryam. Sesungguhnya manusia berjenis kelamin laki-laki bernama Al-Masih, Isa, anak laki-lakinya seorang manusia berjenis kelamin wanita bernama Maryam, itu hanyalah utusan Allah, wa kalimatuhu, dan ketetapan yang diciptakan oleh Allah. Lalu dikatakan kemudian dalam ayat ini alqaha ila Maryam wa ruhum minhu fa aminu billah wa rasulih. Yang disampaikan kepada Maryam dan dengan tiupan ruh darinya, maka berimanlah kepada Allah, beriman jugalah kepada rasul-rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu ada 3. Berhenti dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci daripada konsep paganisme bahwa Dia mempunyai anak. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Malam ini saya ingin mengajak saudara-saudara Kristen untuk menggugurkan Al-Quran. Kalau Kristen ini adalah pembangkang daripada kalamullah yang diwahyukan oleh Allah melalui Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai roh kebenaran, terkait dengan kata Allah dalam Al-Quran, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Wahai orang-orang kafir, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Ini saya ingin kemudian orang-orang Kristen yang ada di Komal ini mematahkan kemudian tantangan Allah, di mana Al-Quran menarasikan Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan bukti kebenaranmu wahai saudara-saudara Kristen jika kamu adalah orang-orang yang benar. Jika ada kebenaran di dalam Kristen, coba tunjukkan. Hal yang sangat mendasar aja dulu. Siapa yang mengajarkan agama jalan Kristen ini? Menyembah Yesus, ibadah minggu, makan babi,
tidak bersunat, membatalkan hukum-hukum Tuhan yang ada di dalam Torah. Ini kebenaran yang dibawa oleh Kristen, kalau itu adalah sebuah kebenaran, itu asasnya dari mana? Siapa yang mengajarkan Kristen ini? Yang mengajarkan Katolik itu siapa? Yang mengajarkan Protestan itu siapa? Yang mengajarkan Advent itu siapa? Mesianik itu siapa? Pantekosta itu siapa? Saksi Yehova itu siapa? Siapa yang mengajarkan itu? Kata Quran, tunjukkan kebenaranmu. Buktinya mana? Kapan Yesus itu Tuhan? Kapan Yesus mengajarkan untuk dirinya dituhankan? Buktikan kebenaranmu, kalau memang kalian punya kebenaran. Ada enggak kebenaran yang bisa diterima dari Kristen ini? Gugurkan Al-Quran. Wa qalu lan yadkhulal jannah illa man kana huda aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan. Ketika Anda ditanya, sama seperti umat Islam ditanya, wahai umat Islam, siapa yang memerintahkan kalian menyembah Allah? Jelas Al-Quranul Karim. Al-Quran surat Taha ayat 14. Wahai umat Islam, siapa yang mengajarkan kalian untuk beriman kepada Nabi Muhammad? Mengimaninya sebagai Nabi, mengimaninya sebagai Rasul. Al-Quranul Karim, Al-Quran surah Al-Araf ayat 158. Siapa pula yang mengajarkan kalian bahwa Al-Quran itu adalah kitab Allah, kalimat Allah, yang di dalamnya tidak ada keraguan, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 dan seterusnya. Jelas itu. Nah sekarang kita balik bertanya, siapa yang mengajarkan kalian bahwa pencipta langit dan bumi itu bernama Yesus? Siapa yang mengajarkan kalian bahwa Paulus itu adalah rasul? Siapa yang mengajarkan kalian bahwa buku Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya itu adalah firman Tuhan? Maka tunjukkan kebenaranmu, bukti jika engkau adalah orang-orang yang benar. Itu kata Quran tuh. Jangan sampai Anda hanya berdialog, berdebat, congor, omon-omon, tapi Anda sendiri tidak beriman dan tidak percaya, bahkan tidak yakin terhadap apa yang Anda omongkan. Kan gitu. Maka tunjukkan kebenaran saudara. Silakan naikkan saudara Kristen, kita uji kebenarannya. Mau bahas tema yang tadi juga boleh, tentang ruhullah, tentang kalimatullah, kalamullah, silakan dinaikkan saudara Kristen. Ya, buat teman-teman Alite, silakan naik. Kalau ingin bertanya tentang tema barusan, silakan naik ke sini. Itu aja dulu, buktikan kebenaran apa yang ada di dalam Kristen berdasarkan dengan narasi keyakinan kalian tentang konsep Tuhan. Tunjukkan kebenaranmu. Di mana Tuhan pernah berhenti menjadi Tuhan? Itu tertuang di kitab mana itu? Selain daripada kitab yang Kristen punya. Tuhan berhenti menjadi Tuhan. Tuhan menciptakan Tuhan junior. Tuhan menjadi ciptaan, Tuhan menjadi manusia, Tuhan lahir sebagai manusia. Tunjukkan kebenaran kalian. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Silakan. Di mana polanya kita bisa menerima sebuah pengajaran tentang Kristen ini? Sumber ajaran Kristen ini dari mana? Itu dulu. Ya, Bang Mitchell, monitor. Bang Roy, Ya. Bang Simon. Iya, iya. Siapa itu? Ya. Kenapa? Lalena kali.
Mikael ngorok dia ngorok. Mikael. Simpson, Roy. Ya, selamat malam. Iya, malam kawan. Silakan. Apa yang ditanyakan? Anda yakin mewakili Kristen? Yakin? Oke. Tidak ada paksaan? Tidak ada. Kamu yakin mengikuti Islam? Saya Ya. dan saya yakin. Sehingga ketika diskusi ini berjalan, tidak ada intervensi dari orang lain yang mengatakan bahwa kita sedang menghujat atau menista dan seterusnya. Betul ya? Ya, Kita diskusi berdasarkan akal. Oke, baik. Boleh. Iya. Nah, berbicara mengenai Islam Kristen. Kalau di Islam itu kan jelas di dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan di dalam surah As-Saff, di situ diterangkan tentang Islam itu sendiri. Apa yang dikatakan di situ? Di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam." Jadi Allah menyebut nama Islam. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap pencipta langit dan bumi, padahal dia diajak kepada Islam. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Wallahu la yahdi qaumaz zalimin. Jadi Al-Quran menarasikan tentang Islam. Al-Quran ini menjelaskan tentang Islam. Nah, sekarang ada tidak di dalam kitab yang Anda anggap suci yang menarasikan tentang Kristen? Silakan. Maulah. Ada enggak? Ada enggak? Maksudnya? Ada tidak di dalam firman Tuhan yang ada di dalam kitab saudara yang Anda katakan itu adalah firman Tuhan? Ada enggak Tuhan Anda memfirmankan tentang agama Kristen? Silakan. Tidak ada. Tidak ada. Kalau begitu agama Kristen ini asalnya dari mana? Dari kami agama Kristen itu, arti agama Kristen itu adalah pengikut Kristus. Saya nggak tanya artinya, Bung. Saya tanya asalnya. Asal agama Kristen ini dari mana? Asalnya itu diajarkan, pengajarannya dari Petrus, diajarkan oleh Petrus dari Antioquia. Nah, tolong tunjukkan di mana Petrus membahas tentang Kristen. Membahas Kristen yang bagaimana maksud ada? Ya, Kristen itu adalah sebuah konsep, Kristen itu tatanan, Kristen itu memiliki kaidah, memiliki pola keagamaan, di mana Petrus mengajarkan tentang Kristen. Petrus itu mengajarkan tentang pengajaran-pengajaran yang mengenai Yesus. Sehingga dengan pengajaran-pengajaran itu, makanya dinamakan sebagai pengikut Kristus. Kalau di dalam pemerintahan, yang makanya dikatakan agama Kristen, sesungguhnya itu dikatakan hanya sebagai pengikut Kristus. Itu saudara. Ya, berarti tidak ada asas awal yang mendasari Kristen ini adalah sebuah agama yang didirikan atau dibentuk oleh Yesus. Tidak ada. Tidak ada. Karena arti agama itu apa? Agama itu, menurut saudara, agama itu adalah jalan. jalan apa? Jalan menuju kepada Tuhan. Jalan menuju kepada Tuhan. Iya. Maksudnya jalan menuju kepada Tuhan itu yang bagaimana? Ya, agama. Bagaimana Kristen menuju kepada Tuhannya? Menyembah Yesus, menyembah Kristus, ibadah minggu, makan babi, dan seterusnya. Itu jalan, itu agama. Agama itu aturan.
aturan ini adalah jalan yang dilalui oleh penganut untuk sampai kepada Tuhan. Nah sekarang jalan sebagai Kristen itu ternyata tidak berasal dari Yesus. Lalu dari mana Kristen ini? Kami mengatakan, dari tadi saya katakan, agama Kristen memang tidak ada dari Yesus, tapi arti agama Kristen adalah pengikut Kristus. Artinya kami mengikuti semua ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Yesus mengatakan, aku diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda ikuti enggak itu? Tapi Yesus mengatakan sebelum dia naik ke surga, mengatakan kepada muridnya, beritakanlah Injil ke seluruh dunia dan ke seluruh umatnya, dan baptislah mereka dalam nama Anak, Putra dan Roh Kudus. Oke. Sudah dititipkan sama apanya, sama murid-muridnya, saudara. Injil yang mau diberitakan kepada seluruh bangsa, kepada seluruh makhluk ini Injil yang mana? Semuanya. Lukas, Markus, Matius gitu. Semuanya. Injil Markus, Matius gitu. Semua perkataan Yesus, makanya dibagi pergilah. Jadikanlah bangsa seluruh muridku dan baptislah mereka. Udah dibilangnya, pergilah dan baptislah mereka. Saya tanya dulu sama saudara, kenapa saudara mengatakan bahwa Allah SWT-mu itu Allah seluruh bangsa, sedangkan di surat di dalam Al-Quran mengatakan Allah itu hanya kepada Allah negeri Mekah. Begitu saudara. Saya jawab, tidak ada dalil bahwa Allah hanyalah Tuhan untuk negeri Mekah. Tidak ada dalil. Ada dalilnya. Nah, silakan Anda tunjukkan dalilnya. Sebentar, saya tak cari ya. Ya, silakan. Ya. Mungkin An-Naml 91 barangkali yang Anda maksud? Ya, betul. Nah, coba Anda baca. Sesungguhnya aku dalam kurung Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung negeri Mekah, yang telah menjadikannya suci dan memiliki segala sesuatu. Aku diperintahkan aku masuk ke dalam golongan-golongan orang muslim. Itu saudara. Di mana dalilnya di situ dikatakan bahwa Tuhanku hanyalah Tuhan negeri Mekah? Ini sesungguhnya aku Nabi Muhammad di dalam kurung. Sesungguhnya aku dalam kurung Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah. Terus mana dalilnya mengatakan bahwa Tuhannya Nabi Muhammad hanya Tuhan negeri Mekah? Tapi ini dinyatakan. Sesungguhnya gimana sih Zuma ini? Makanya aku bilang gimana cara membacanya Pak Zuma. Tenang. Sekarang sesungguhnya aku dalam kurung Nabi Muhammad hanya diperintah Anda kalau diskusi dengan saya jangan pakai emosi ya. Santai ya kawan ya. Tadi ingat komitmen tadi di awal? Sekarang kalau saya bertanya kepada saudara, dikatakan sebagai Allah Abraham, apakah itu hanya Tuhannya Abraham? Kalau dikatakan Allah Israel, apakah itu hanya Tuhannya Israel? Sedangkan ayat yang Anda baca di situ jelas sekali diterangkan kullu syai', segala sesuatu adalah miliknya. Berarti alam semesta ini miliknya. Sekarang kalau dikatakan Tuhan negeri Mekah, sama ketika dikatakan Tuhan negeri Indonesia, Tuhan negeri Malaysia. Makanya Tuhan negeri Mekah itu adalah Rabbus samawati wal ard. Pelajari asbabul nuzul ayat tersebut supaya Anda bisa paham. Tuhan negeri Mekah adalah Tuhan negeri Indonesia. Presiden Makassar adalah presidennya Jakarta. Presidennya Medan adalah presidennya Surabaya. Presidennya Surabaya adalah presidennya Kalimantan.
dan itu adalah Prabowo. Coba Anda gunakan logika sehat ketika Anda membahas tentang Al-Quran meskipun tatarannya hanya level terjemah. Tuhan negeri Mekah, Tuhan negeri Malaysia, Tuhan negeri India, Tuhan negeri Eropa, itu adalah Tuhan yang satu, Ahad. Tuhan Israel, Eloah Israel, Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Apakah dia ini hanya Tuhan untuk Yakub? Apakah Tuhan Abraham hanya Tuhan Abraham? Atau Tuhan yang mengutus Abraham adalah Tuhan langit dan bumi? Nah, itu Bang. Jadi Anda mencoba untuk melarikan tema, padahal yang kita ingin bahas di sini adalah Qul hatu burhanakum. Tunjukkan jika kalian ada kebenaran, wahai saudara-saudaraku Kristen. Dari mana Kristen ini? Apakah Yesus mengajarkan Kristen? Anda sudah menjawab tidak. Udah selesai sebenarnya. Sebenarnya udah tutup buku. Ternyata Kristen adalah sebuah kaidah, ajaran, kepercayaan, keyakinan yang tidak berasal dari Yesus. Kamu mengatakan tadi saudara, Yesus hanya diutus untuk Bani Israel. Iya, memang. Saya jawab, Dia mengaku. sudah ada di dalam Alkitabmu. Beritakan Yesus, di seluruh dunia. Yesus Sama mengaku. dengan halnya di dalam Al-Quranmu. Oh, enggak beda. Di dalam Al-Quran mengatakan Tuhan hanya di negeri Mekah. Apakah Tidak hanya ada dia di Tuhan negeri di Mekah seperti tidak, itu? Tuhan hanya di negeri Sama. Mekah. Kata hanya itu curi dari mana? Sesungguhnya aku Nabi, Aku hanya diperintahkan menyembah. untuk menyembah Aku Tuhan negeri. hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini. Tuhan negeri Mekah itu siapa? Allah. Ya, Tuhan ya, negeri Indonesia siapa? Allah. Tuhan negeri Malaysia siapa? Allah. hanya diperintah. Apa? Hanya apa? Di mana? Hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini. Di mana di dalam perintahnya bahwa negara Indonesia mengikuti ala negeri Mekah, di mana di situ? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Di mana di perintahnya seluruh negara? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bahkan di ayat itu sudah dijelaskan, ayat itu sudah dijelaskan, ladzi harramaha walahu kullu syai'. Jangan di-mute dulu. Segala sesuatu adalah miliknya. Anda paham itu? Ayat itu, di ayat itu segala sesuatu adalah miliknya. Berarti dia adalah pemilik segala sesuatu. Berarti kalau dia pemilik segala sesuatu, berarti dia yang memiliki segala negeri, segala alam semesta ini. Dia hanya untuk negeri Mekah, saudara ditulis. Saudara baca ayatnya. Nabi Muhammad tidak diperintahkan menyembah berhala yang ada di Mekah. Tidak diperintahkan menyembah kepada berhala-berhala yang ada pada kabilah-kabilah Arab. Negeri Mekah, saudara, kalau dia ala negeri. Saya tanya sama saudara, giliran saya bertanya, Tuhan Israel, apakah Tuhan bagi negeri Mekah? Ishak. Sedangkan ala negeri Mekah ini baru diperkenalkan oleh Muhammad di abad ke-7. Nah sekarang kalau Tuhan Yesus diperkenalkan abad keberapa? Yesus itu sudah ada sebelumnya, yang datang di kedua tahun. Enggak, saudara, Tuhan Yesusmu itu diperkenalkan tahun berapa? Sudah ada dia sebelum dunia ini ada. Yang di mana? Siapa yang memperkenalkan? Siapa yang memperkenalkan ada Tuhan bernama Yesus? Yesus itu kan adalah firman Tuhan yang telah menjadi. Enggak, yang saya tanya, siapa yang memperkenalkan ada Tuhan bernama Yesus? Siapa yang memperkenalkan? Yang namanya Yesus itu. Siapa yang memperkenalkan di dunia ini ada Tuhan bernama Yesus itu siapa? Abad keberapa? Nama Yesus yang di dalam nama kemanusiaannya. Kalau enggak, yang saya tanya kawan, itu saudara, yang saya tanya, sejak kapan? 1 ayat 1.
Nah itu kapan itu diperkenalkan itu? Kapan itu diperkenalkan? Kapan itu diperkenalkan? Kalau berdiskusi dengan Zuma, rata-rata orang Muslim katanya hebat Zuma. Bagaimana kapan mulai diperkenalkan ada Tuhan bernama dia bertanya, kita jelaskan, kita di mute. Bagaimana bisa kita menjelaskan? Kapan mulai diperkenalkan ada Tuhan bernama Kristus? Kapan? Abad keberapa? Sejak kapan kemudian orang-orang Yahudi menyembah Tuhan bernama Kristus? Kapan itu ada Tuhannya Yahudi bernama Kristus? Kapan? Yang kemanusiaannya diperkenalkan. Ya kan jadinya kemanusiaan. Sejak kapan ada Tuhan menjadi manusia? Siapa ajarkan Tuhan menjadi bayi? Sejak kapan ada Tuhan jadi bayi? Sejak kapan? Abad keberapa ada Tuhan jadi bayi? Abad keberapa? Pertama sudah ada. Abad pertama baru ada Tuhanmu yang dari manusia. Duluan mana Tuhannya Yahudi daripada Tuhan Yesusmu itu? Duluan mana? Ada di 2000 tahun yang lalu itu kemanusiaannya. Enggak, saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya. Yang saya tanya, Tuhanmu itu, Tuhanmu yang manusia itu sejak kapan ada? Tuhan baru berarti kan ya? Karena Tuhannya Yahudi, bukan manusia. Untuk menyelamatkan umat manusia. Itu konsep pagan, itu pagan, itu pagan. Kamu aja menyembah dengan saya karena kamu tidak punya otak. Kamu turun, kamu ke gereja, colok tak pendeta, habis itu jilat tanganmu biar kau waras. Gak layak kau. Orang Kristen pun tertawakan kau. Cara diskusimu kayak begitu. Sudahnya emosi. Ya, coba pakai akal sehat lah. Diskusi orang Kristen itu kalau bisa seleksi dulu baru naik ke komal-komal Islam. Jangan bikin malu Kristen yang lain. Kalau bisa diseleksi dulu. Jangan asal modal congor, modal emosi, modal tua, naik ke komal Islam. Contohi kami umat Islam ketika masuk di komal Kristen. Ya pakai ilmu, pakai data, bukan pakai asumsi. Kalian mempermalukan Kristen yang lain. Oke, kembali kepada tema kita. Ternyata tadi saudara Kristen sudah mengakui bahwa agama Kristen itu tidak berasal dari Yesus. Sebenarnya itu udah selesai itu. Udah tamat riwayatnya Kristen dengan pernyataan saudara Kristen bahwa Kristen itu tidak berasal dari Yesus anak Maria. Kenapa diturunkan itu tadi? Karena botol. Kenapa diturunkan? Karena cowoknya bawa babi. Diturunkan lah. Karena botol bang. Nanti tidak enak sama Kristen yang lain. Atau bukan karena tidak sanggup menjawab gitu ya? Bukan. Dia menjawab kok, tapi tidak sesuai dengan pertanyaan. Oke. Kami lagi menonton tadi. Kayaknya kamu tidak punya. Justru kamu yang tidak punya pengetahuan sih sebenarnya. Oh gitu. Nah sekarang coba saya uji. Kalau Anda mengatakan saya tidak punya pengetahuan. Di mana Yesus pernah mengajarkan agama Kristen? Kamu jangan bertanya itu. Kenapa? Karena berat. Karena Kristen memang tidak berasal dari Yesus gitu. Ya, berat ya. Karena Yesus tidak mengajarkan agama Kristen. Enggak. Saya pertanyaannya dasar aja. Siapa yang mengajarkan agama Kristen ini? Itu aja bang. Apa targetmu untuk bertanya tentang itu? Supaya teman-temanku Kristen yang masih bisa sehat itu kembali kepada jalan benar. Cerita ke konsep ketuhanan berarti ya? Bukan. Coba konsep agama, Bung. Agama, jangan ke ketuhanan dulu. Kalau bicara mengenai ketuhanan, Anda sudah kalah duluan. Kita berbicara mengenai agama dulu. Agama Kristen ini dari mana? Siapa yang mengajarkan agama Kristen ini? Kau bodoh kalau kau Jangan emosi, Bang. Santai aja, Bang. Santai aja. Gak usah emosi. Kalian diskusi nggak bisa ya? Kayak manusia kenapa sih? Jangan marah-marah. Jangan Pak Kristennya bos kalau diskusi. Iya, macam nggak sekolahan kalian, macam nggak sekolahan.
Bukan begitu, karena pertanyaannya Bang Yoma ini menggaruk iman. Ya kan dasarnya dulu toh. Siapa yang mengajarkan agama Kristen ini? Itu dulu toh. Kalau kita kan jelas. Al-Quran menjelaskan wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Kan jelas tuh Al-Quran menjelaskan tentang Islam. Nah, kita balik, Kristen ini siapa yang membawa? Agama Kristen ini siapa yang mengajarkan? Jangan di-mute. Nah, sekarang Anda jawab, siapa yang mengajarkan agama Kristen? Di mana Yesus membahas Kristen? Di mana Yesus mengajarkan tentang Kristen? Silakan Anda jawab. Kalau pikiran boleh, itu biasa itu. Ya, silakan Anda jawab. Gitu. Silakan dijawab, Bang. Apanya mau dijawab? Siapa yang mengajarkan agama Kristen ini? Kebutuhanmu untuk apa itu kau tanya itu? Motivasimu apa dulu? Lama-lama gue tersinggung satu. Supaya orang tahu Kristen ini dari mana. Begitu kau apa. bisa. Abang, supaya orang tahu agama Kristen ini apa. Kenapa kau dari tanya mana? tentang itu? Oh, kau kan sementara kau Islam gitu. Loh, kok jadi sensian? Supaya orang Islam itu tidak masuk Kristen. Motivasimu harus supaya orang Islam tidak pindah ke Kristen. Karena Kristen itu ternyata bukan ajaran para nabi. Muslimmu, jangan kok. Ya, saya bertanya agama berdakwah kau. Agama Kristen ini dari mana? Itu aja, Bang, pertanyaan saya. Silakan. Kalau Anda sanggup jawab, jawab. Kalau tidak sanggup, ya kabur. Tinggal turun kan? Sederhana. Gak usah lama-lama di sini kalau memang tidak sanggup jawab. Kalau nggak bisa jawab, tinggal bersini. Ya, silakan kasih kesempatan satu kali Bang Andi untuk menjawab. Silakan Bang, silakan Anda jawab. Silakan Anda jawab, agama Kristen ini dari mana, ajaran siapa? Nggak apa-apa. Jangan kabur dulu, bagus. Kalian tidak fair. Tidak siap diskusi. Iya. Di sinilah Bang, di sinilah. Turunkan aja kalau memang nggak. Bukan begitu caranya menjawab bahwa kamu tidak bisa menjawab. Silakan. Itu tujuan. Maju. Kau dengar dulu aku. Mau jawab atau tidak, Bang? Targetmu supaya jangan mau jawab Islam atau pindah tidak? ke Kristen. Bukan. Tidak mungkin orang yang tidak waras bisa masuk Islam, nggak mungkin. Yang masuk Islam itu orang waras, Bang. Sekarang pertanyaan saya sederhana loh. Pertanyaan saya sederhana sekali. Agama Kristen itu yang ajarkan siapa? Itu loh. Kok sulit? Bang? Jangan main mute. Enggak, kan Anda tidak menjawab pertanyaan, saudara. Jangan main mute. Saudara, kalau Anda tidak sanggup berdiskusi dengan saya, Anda turun. Kalau Anda hanya ingin naik di sini curhat, untuk apa curhat? Iya. Aku mau pingin motivasimu apa? Supaya umat Islam itu tidak ditetapkan oleh kalian. Tidak pindah ke Kristen. Supaya orang Islam itu tidak mudah dimurtadkan oleh kalian. Itu tujuanku bertanya, Bang. Supaya orang Kristen ini sadar bahwa umat Islam tidak bisa lagi dimurtadkan. Begitu, saudara. Saya kasih kesempatan satu kali lagi ya. Tolong Anda jawab. Siapa yang mengajarkan agama Kristen ini? Silakan. Bagaimana Bang Yoma bersin? Satu kali lagi dia nggak mendengarkan saya. Coba Bang Handi yang tanya. Iya. Siapa yang mengajarkan agama Kristen? Bro, ini bahasa Indonesia. Ini slow motion ya. Siapakah yang mengajarkan agama Kristen? Itu slow motion loh. Kasih panggung ke kalian. Framing. Saya mute sendiri. Oh, yang mengajarkan, yang mute katanya Bang Yoma. Udah dijawab.
Siapa yang mengajarkan Kristen? Apa jawabannya, Bang? Yang mute. Masolang generasi. Coba Blender yang gede suaranya coba. Saya kasih. Blender, coba tanya. Supaya KPK ganteng. KPK ganteng. Oh, KPK. Boleh aku bertanya? Boleh Leku. Oh Leku. Boleh? Siapakah yang mengajarkan kalian agama Kristen? Leku. Jangan merajuk-merajuk. Orang Batak kok merajuk-merajuk. Leku. KPK. Ya. Silakan Blender untuk memframing, nggak apa? Kok framing? Aku bertanya. Apakah nggak mampu kau menjawab? Nggak mampu kau menjawab? Nggak, kalau nggak mampu kau menjawab, turun. Kualitas kalian saya jawabani. Iya, itu pertanyaan saya. Blender bukan nggak mau menjawab, dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Coba kau bahasa Blender ngerti coba. Dia memang longor ini udah. Leko, udah turun aja lah daripada malu, turun aja lah udah. Kalau nggak bisa jawab turun aja. Turun, udah tua, malu. Sekolah. Jangan buat malu lah kalian. Disuruh sekolah lagi. Ya sekolah lagi loh dong. Orang pertanyaan nggak tahu paham. Tanya nomor celana SD-nya berapa, L atau XL, biar ku belikan. Jangan SD. Enggak, kan nggak pernah tinggal loh pelajaran bahasa Indonesia dari SD sampai SMA, nggak pernah tinggal pelajaran bahasa Indonesia itu. Kenapa nggak paham bahasa Indonesia? Apa nggak sekolah? Apa gimana? Enggak saja orang nih. Yang lain tuh ada dua tuh. Blender disapa dulu. Ya. Zeus, oh Samson ada Simpson segala. Simpson segala. Macet bah. Nggak bisa juga bahasa Indonesia nih kayak ini. Segala. Nggak bisa, buat malu Batak aja pengklen. Segala. Sebenarnya kalau dia pintar sering baca Bible, dia bisa menjawab bahwa yang mengajarkan Kristen atau pertama kali disebut Kristen itu di Antioquia. Siapakah orang di sana? Ya Paulus. Mestinya dijawab begitu dong. Jawabannya tersedia loh, dia nggak pakai. Sayang banget ya. Kisah Para Rasul 11. Iya. Mestinya dipakai itu menjawab. Kenapa ya mereka nggak memakai itu ya Bang Juma? Dia nggak tahu mungkin. Nampak nggak pembaca kitab, ya kan? Oh. Yang kedua tadi Roy di printer Bang Juma. Dia tambahkan kata hanya. Nah itu. Iya. Diluruskan dulu Bang Juma. Nggak ada kata hanya di sana. Silakan. Sebenarnya ada kata hanya, tapi bukan terkait dengan penguasaan Tuhan terhadap suatu wilayah, bahwa Tuhan itu hanya diperuntukkan kepada Tuhan Allah SWT itu hanya Tuhan negeri Mekah saja. Tapi Nabi Muhammad hanya diperintah menyembah Tuhan negeri ini. Negeri ini maksudnya negeri Mekah. Tuhannya negeri Mekah siapa? Allah. Tuhannya negeri Indonesia siapa? Allah. Tuhannya negeri Malaysia siapa? Allah juga. Tuhannya negeri Eropa? Allah. Tuhannya bumi alam semesta ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang waras pintar. Makanya saya kembalikan tadi, kalau Tuhan Israel, berarti Tuhannya Israel saja gitu maksudnya.
Maksudnya itu kan sepsial, ada lex sepsial di situ. Gitu ya kira-kira ya, Bang Juma ya. Iya, karena waktu itu orang-orang di sana masing-masing punya dewa-dewa. Jadi di Mekah itu banyak dewa. Bayangkan aja di Mekah itu ada 360 berhala. Jadi banyak tuhan-tuhanan mereka. Dan tidak ada satupun berhala-berhala yang ada di tengah-tengah mereka kala itu yang disebut sebagai Tuhannya negeri Mekah. Karena Mekah itu luas, mereka membagi-bagi wilayah untuk dewa-dewa mereka. Nah kok ada tiba-tiba Tuhan yang meliputi negeri Mekah, ini siapa? Nah itulah Allah yang dimaksud. Ya. Jadi memang mereka itu memang mau mencari kesalahan Al-Quran, itu berusaha untuk mencari. Nggak mampu, emosi. Nah gitulah. Mencari-cari, nggak sanggup, marah-marah, tantrum. Itu. Tapi kalau kita jawab, oh ya, Tuhan yang negeri Mekah, udah diam. Berarti mencari kesalahan kan? Nah, itulah tentu. Nggak akan kalian dapatkan, Ya pertanyaan dasar kita aja, Kristen dari mana itu aja, Bang. Sesimpel itu aja pun nggak bisa jawab. Kita kasih kesempatan kok untuk mencari kesalahan Al-Quran, silakan. Bukan kami yang mengorek-ngorek kitab, enggak. Kami kasih kesempatan kalian untuk mengorek-ngorek Al-Quran kami, silakan. Silakan, cuman jangan mau selera jawaban kalian. Macam jawaban kalian di Islam ini betul aja. Jawaban pun selera. Ada beda. 15 ilmu untuk menafsirkan Al-Quran itu beda dengan Bible kalian, nggak ada persyaratan. Kalian yang menafsirkan Al-Quran, Bible kalian sendiri. Kalau kami hanya membaca. Power Ranger monitor. Baik, sebelumnya Ya, toleransi salam. Apa lu tega nggak punya Tuhan yang pakai baju? Tuhan kok nggak pakai baju, jemur. Anda nih ya Islam Kristen. Aneh-aneh lah. Sagala. Masuknya itu apa tadi masuknya? Sagala. Ya, buat nonton lain silakan. Silakan kalian cari, kalian bongkar. Kami berikan kesempatan di sini. Silakan. Bukan kami membahas kitab kalian, enggak. Betul kata Bang Juma, jangan sampai murtad. Kami kan membentengin saudara-saudara kami, itu hak kami, ini hak kami. Kami punya hak untuk membentengi saudara-saudara jangan sampai murtad. Jangan kalian halang-halangi juga, Bos. Makanya kalian cari kesalahan Al-Quran kami, silahkan buktikan. Kalau di ajaran agama kami Islam itu ada salah, buktikan. Dan buktikan kebenaran agama kalian. Itu aja, sesimpel itu kok. Jangan taunya ngamuk, banyak makan babi gitulah. Cek. Aku mau buka kartu ya. Saya udah 2 hari ini banyakkan di atas roda sama Bang Juma ya. Nih, lu buka kartu nih. Kenapa tuh Bang Juma kalau di dalam mobil itu tidak banyak ngomong ya? Kalau nggak disenggol diem aja. Kirain tidur. Ternyata dibuka nggak di Bang Juma? Ya Bang Andi. Apa itu Bang Andi? Ternyata ya belajar juga. Artinya oh seperti ini. Jadi tiada hari tanpa belajar Bang Juma itu. Kirain lagi menghayal. Ternyata belajar juga gitu. Ya mencarilah topik-topik yang menarik begitu. Oh ini nanti topik yang kayak gini kayaknya bagus untuk edukasi nih begitu. Betul teman-teman. Jadi 2 hari ini hidup di atas roda dalam kemacetan di Ibu Kota Jakarta.
Itu laporannya teman-teman ya. Ya, harus belajar. Orang Islam itu belajar dari taman kanak-kanak sampai taman makam pahlawan. Tidak ada kata berhenti belajar. Jangan pernah puas. Kalau ada orang merasa pintar itu berarti orang tidak pernah belajar lagi dia. Orang yang menuntut ilmu itu semakin belajar semakin haus. Itu. Jadi sebisa mungkin kalau ada tempat, ada ruang, ya perbanyak membaca. Sebagaimana amanat Al-Quran, Iqra. Gitu teman-teman sekalian. Ya silakan saudara Kristen kalau naik ke sini, mari kita diskusi baik-baik. Apa yang ditanya, itu yang dijawab. Ya, diskusi lah, nggak usah emosi kan. Sampaikan Kristen itu agama benar. Kami pun akan menyampaikan Islam kami adalah agama yang benar, kan begitu. Tidak perlu kayak mau berkelahi. Apa maksudmu bertanya seperti itu? Apa yang ingin kau capai dengan pertanyaanmu? Ya udah jelas ingin memperlihatkan kebenaran. Maka ditanya, siapa yang mengajarkan agama Kristen? Ya sampaikan, jawab dong. Karena pasti ada yang mengajarkan. Kenapa jadi emosi ditanya kayak begitu? Bang Suma, yang mengajarkan Kristen itu adalah Yesus. Di mana Yesus pernah mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa Kristenlah kalian, pergilah gereja, rayakanlah Natal. Itu kenapa malah emosi kalau ditanya kayak gitu? Santai aja, kapang. Apa nih emosi kamu mau? Santai lah lo mau. Karak musukan. Karak musukan dia kena. Emosi kamu mah. Mas Don, tempat berteduh silakan. Baik, bosku. Bagaimana bosku? Apa bang? Bagaimana bosku? Kabarnya baik kah? Baik. Ada Muslim Kristen bang? Suma sehat ya Suma? Sehat saya, sehat. Alhamdulillah. Udah dicuekin. Kira hampir mati. Enggak bang. Tempat berteduh ini Islam Kristen. Dari caranya bertanya ketahuan dia pasti Kristen. Ngapain saya harus menyangkal diri saya? Saya adalah Kristen. Nah itu. Kan udah aku bilang kan. Gak pede ya, gak pede dengan Kristennya ya. Gak paten. Kalau Islam tidak mungkin begitu cara bertanya. Anda kan belum menjawab. Anda bertanya saya. Cuma mengatakan bahwa dari cara bicaranya pasti dia ini Kristen. Sudah. Iya bang. Kan saya nggak perlu jawab lagi. Oke, sekarang agama Kristen yang Anda ikuti itu yang ngajarin siapa bang? Yang ngajarin adalah pemuka-pemuka agama kami. Oh bukan Yesus. Jadi begini semua. Iya silakan. Menuliskan tentang kisah-kisah Yesus itu yang kami imani dalam bukan kisah yang kutanya bang. Agama Kristen ini yang saya tanya yang ngajarkan siapa? Ada Injil itu menjadi pedoman buat kami. Bukan yang saya tanya apa jadi pedomannya. Islam diajarkan oleh Nabi kami Muhammad. Kristen diajarkan oleh siapa? Itu banyak. Ada bukan banyak atau sedikit yang saya tanya bang. Yang saya tanya yang ngajarkan Kristen itu siapa? Kami mengikuti jejak. Jadi saya tidak tanya Anda mengikuti siapa bang. Saya tanya yang mengajarkan agama Kristen itu siapa? Yang mengajarkan agama Kristen itu kan banyak. Saya tidak tanya ada berapa orang yang mengajarkan Kristen. Yang saya tanya siapa yang mengajarkan agama Kristen bang? Saya kan tidak lahir di zaman itu, jadi saya tidak. Saya tidak tanya kapan Anda lahir. Saya tanya
siapa yang mengajarkan agama Kristen itu? Ada banyak rasul-rasul, Paulus, Matius, Markus. Ada kitab Injil menjadi pedoman buat kami untuk kami pakai sebagai. Bukan apa yang menjadi pedoman Anda. Saya tanya, siapa yang mengajarkan agama Kristen? Yang saya sudah jawab tadi. Siapa? Tuhan Yesus itu tidak bawa agama Kristen. Saya tidak tanya Yesus bawa apa, bawa kampak kah, pakai cangkul, bawa cangkul atau kue apa gitu. Saya tanya siapa yang mengajarkan agama Kristen, Bang? Iya, ada banyak. Saya tidak tanya tentang pedoman, yang saya tanya siapa yang mengajarkan agama Kristen. Sudah, saya tidak tahu, kamu bilang saya siapa. Karena kamu kan benar kan? Masolang generasi. Saya sudah bilang, saya sudah jawab, kamu tinggal maksa. Tidak, saya tidak maksa. Saya tanya apa, Anda jawab yang lain. Yang saya tanya siapa? Kalau berbicara mengenai siapa, berarti Anda harus menjawab, menyebutkan nama. Yang mengajarkan Kristen adalah si Fulan, misalnya. Taruhlah misalnya Pak Bom-Bom. Yang mengajarkan Kristen itu namanya Bom-Bom. Itu jawaban dari pertanyaan. Siapa yang mengajarkan agama Kristen ini? Jawaban Anda adalah Kristen mula-mula itu ada dan tertulis dalam kisah para rasul itu. Jadi kalau kita berpedoman, saya tidak tanya kapan Injil. Yang saya tanya siapa? Kau tanya siapa yang mengajarkan? Kalau kami tetap menganut paham-paham ajaran dalam Kristen itu berpedoman pada Tuhan Yesus. Karena kami meyakini bahwa Tuhan yang kami sembah itu Tuhan. Saya tidak tanya Anda berpedoman kepada siapa, yang saya tanya siapa yang mengajarkan agama Kristen. Loh, kalau tidak diajarkan dari semua manusia yang ada di bumi, dari mana agama ini bisa muncul? Iya, makanya itu saya tanya. Makanya saya bertanya. Kalau siapa yang mengajarkan agama Kristen? Sekarang saya minta untuk kamu, coba kamu berpikir. Saya tidak minta Anda bertanya kepada saya. Saya bertanya siapa yang mendirikan agama Kristen. Oke, saya menjawab saya tidak tahu, tapi saya tetap mengimani Kristen sebagai imam saya. Tapi selesai. Anda jelaskan kalau memang Anda tahu. Berarti Anda mengikuti sesuatu yang tidak berasal dari Yesus. Oh, bagaimana kami berpedoman pada ajaran Yesus karena Yesus tidak bawa. Tadi yang saya tanya siapa yang mendirikan agama Kristen, Anda nggak tahu. Ya, memang karena saya nggak tahu. Kalau kamu bertanya demikian, kami berpegang pada ajaran. Berarti Anda tidak mengikuti ajaran Yesus kalau begitu. Kami mengikuti dong, kami mengimani Yesus. Anda yang tidak mengimani Saya Yesus. tanya siapa yang mendirikan agama Kristen? Saya tanya kamu lagi. Sekarang saya sudah bilang. Saya tidak suruh Anda bertanya, Bang. Saya suruh Anda menjawab. Siapa yang mendirikan agama Kristen? Mengajarkan tentang kehidupan kami yang berpedoman pada ajaran-ajaran Yesus. Lah, yang saya tanya, siapa yang mengajarkan agama Kristen, bukan ajaran Yesus? Abangku ini dari mana sih? Bisa begitu semua. Loh, kenapa nggak bisa? Kristen itu adalah ajaran makan babi, ajaran tidak bersunat, ajaran ibadah minggu, menyembah tiga sembahan, tidak ada masalah, mengitabkan Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya. Yang saya tanya, yang mengajarkan itu semua itu siapa, Bang? Lalu apakah mereka yang menuliskan kitab-kitab Injil yang sekarang kami Saya tidak tanya terkait dengan yang menuliskan Injil Anda, Bible Anda. Yang saya tanya, dari mana agama Kristen ini, saudaraku? Aduh, kamu bertanya seperti ini. Karena itu dasar. Ya, itu dasarnya, Bang. Siapa yang mengajarkan agama Kristen? Banyak saksi. Ada Matius. Saya tidak tanya siapa saksinya, abangku. Sambalu. Yang saya tanya, siapa yang mengajarkan agama Kristen? Kenapa juga kamu jangan bentak-bentak orang? Saya tidak bentak. Kenapa lo baik kali? Yang saya hanya bertanya, siapa yang mengajarkan agama Kristen ini pada mula? Siapa? Sekarang saya bilang sama kamu ya. Kami Kristen berpedoman pada kitab-kitab
Saya tidak tanya apa pedomannya Anda. Yang saya tanya, abangku. Sambalo. Saya tidak tanya Anda berpedoman kepada mana. Saya tanya siapa yang mengajarkan agama Kristen ini mula-mula. Kamu, ya saya bukan pakar. Saya tidak tanya Anda pakar atau bukan pakar. Yang saya tanya, siapa yang mula-mula mengajarkan agama Kristen? Saya tidak tahu. Saya tahu. Kalau Anda tidak tahu, kenapa Anda mengikuti sebuah agama yang Anda tidak tahu? Saya mengikuti Yesus sebagai pedoman hidup saya. Berarti bukan Yesus yang mengajarkan agama Kristen kalau begitu. Apakah agama ini membawa sebuah keselamatan? Saya tidak tanya agama ini membawa apa. Yang saya tanya, siapa yang mengajarkan agama Kristen? Saya tanya kamu dulu, apakah agama ini? Saya tidak suruh Anda bertanya, saya suruh menjawab siapa yang mengajarkan agama Kristen mula-mula, Bang. Saya tidak tahu, saya sudah bilang saya tidak tahu. Berarti Anda bukan pengikut Yesus. Bagaimana kami bukan pengikut Yesus? Buktinya kalau Anda pengikut Yesus dan Anda adalah Kristen, maka jawabannya ketika Anda ditanya siapa yang mengajarkan agama Kristen, jawabannya adalah Yesus. Tapi ternyata lisan Anda berat untuk menjawab itu. Karena agama Kristen itu bukan agama yang diajarkan oleh Yesus. Saya bilang ya untuk kamu semua, Kristen tidak dibawa oleh Yesus. Yang mengatakan bahwa begitu Kristen, dong. Berarti Yesus tidak membawa agama Kristen, sedangkan Kristen membawa nama Yesus. Berarti agama Kristen ini agama yang bertepuk sebelah paha. Iman yang teguh yang kami harus. Nggak urus dengan iman Anda, nggak urus. Tidak urus dengan iman saudara. Yesus tidak mengajarkan agama Kristen. Saudara, Yesus tidak mengajarkan agama Kristen. Sementara Kristen mengajarkan agama Kristen karena Yesus tidak bawa agama Kristen. Bagus. Benar. Bagus. Berarti Anda bukan pengikut Yesus. Kenapa Anda mengatakan kami bukan pengikut Yesus? Kristen bukan ajaran Yesus. Bagaimana mungkin Anda pengikut Yesus sementara kendaraan yang Anda tumpangi namanya Kristen? Kendaraan Kristen ini tidak diajarkan oleh Yesus. Apa pula Anda ini? Bagaimana Anda mengatakan, saya mengatakan Yesus itu tidak membawa agama Kristen? Anda yang mengatakan begitu kok. Masalah generasi. Ente yang mengatakan barusan Yesus tidak mengajarkan Kristen. Ente yang mengatakan itu, Bang. Memang benar. Dia tidak membawa agama Kristen. Berarti Anda bukan pengikut Yesus. Oke. Bidat. Sekarang saya tanya kamu semua, kamu buktikan. Kamu buktikan ya, di mana Yesus itu mengajarkan ajaran Kristen atau menyatakan bahwa memang tidak pernah. Kristen ini agama yang saya bawa. Emang tidak pernah, mang. Memang tidak pernah, mang. Berarti ajaran Kristen ini adalah bidat. Lalu sekarang saya tanya, apakah bidat nggak Kristen ini? Yesus itu bidat nggak agama Kristen ini menurut Yesus? Agama Kristen kamu, menurut kamu Yesus itu tidak ada? Yesus itu ada, dia adalah nabi rasul, orang soleh. Dia orang soleh. Dia seorang muslim yang taat menyembahnya kepada Tuhannya. Apa yang salah? Yang salah Kristen ternyata bukan ajaran Yesus, Bang. Kau diam. Apa yang salah ketika kami mengimani bahwa Yesus adalah juru selamat kami yang sekarang kami dikategorikan? Bagaimana mungkin Anda bisa menggaungkan Yesus juru selamat sementara Yesus tidak mengenal Kristen? Kamu ini benar-benar semua. Anda dengan mulut Anda sendiri yang mengatakan Yesus tidak mengajarkan Kristen. Hari ini Anda mengatakan Anda menjadi pengikutnya. Bagaimana mungkin Anda dikatakan sebagai pengikut Yesus sementara Yesus tidak mengenal Kristen? Bidat. Abu Dasarah. Bidat ternyata ente. Jadi bidat, itu namanya bertepuk sebelah kaki. Nah, dari tadi kita mendengarkan saudara kita ini
ya mengakui bahwa Yesus itu tidak mengajarkan Kristen. Berarti Kristen ini agama ilegal. Serigala berbulu jangkrik. Sederhana toh? Lumpuh enggak Kristen itu setelah ketahuan bahwa ternyata agama Kristen ini bukan ajaran Yesus? Lumpuh enggak? Kristen itu organisasinya, ajarannya beda. Wah, astagfirullah, masih lebih parah lagi. Jadi umat Islam dengarkan, menurut saudara kita Kristen, sudah 2 Kristen naik di sini, Yesus tidak mengajarkan agama Kristen. Jadi kenapa kalian harus pindah ke Kristen? Kristen itu tekan organisasinya. Ini saudara Alex, saudara Alex dari Kristen juga? Iya, Kristen juga. Nah, dari mana, Protestan atau Katolik, saudara? Protestan. Ya, Protestan. Jadi Anda mengakui bahwa Yesus itu tidak mengajarkan Kristen juga? Bukan tidak mengajarkan. Kristen itu nama organisasi. Siapa? Ajaran yang kita imani adalah ajaran Tuhan Yesus. Di mana Yesus mengajarkan tentang Kristen? Kristen itu sebuah organisasi yang dibuat. Iya, betul. Saudara, sebuah pendiri partai pasti dia memberikan kemudian ruang waktu, kurikulum pengajaran, sosialisasi tentang partainya. Dan pasti partai itu disebut, organisasi itu disebut oleh pendirinya. Sekarang di mana Yesus pernah menyebutkan organisasi Kristen? Begini, Bang. Ya, silakan. Apa? Kristen itu dibuat oleh Paulus. Oh, begitu. Kisah Para Rasul 24 nomor oleh Paulus 5. Itu yang jawaban yang betul. Kita agama Kristen bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kami. Berarti Paulus mendirikan organisasi lalu melantik Yesus sebagai Tuhan di situ, betul? Itu sejarahnya. Betul nggak itu, Bang Alex? Itu sejarahnya. Nah, begitu. Berarti Yesus ini adalah Tuhan lantikan Paulus yang diberikan kemudian kepada orang-orang non-Yahudi. Apa bedanya dengan Islam? Islam diperkenalkan kemudian oleh Nabi Muhammad, Tuhannya bernama Allah. Jadi yang mengajarkan kemudian manusia Tuhan itu bernama Allah adalah Allah kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad kepada umatnya. Sekarang Yesus adalah Tuhan yang dilantik, yang diperkenalkan oleh Paulus. Apakah Yesus yang menyatakan kepada Paulus bahwa aku adalah Tuhan langit dan bumi? Kami mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Di mana Yesus mengajarkan untuk ibadah minggu? Itu tidak tertulis, tapi tidak tertulis. Di mana Yesus mengajarkan kemudian untuk menyembah dirinya? Begini Bang, begini Bang. Begini Bang. Di mana Yesus mengajarkan untuk beriman kepada buku Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya? Di mana? Sabar Bang. Bang ini agak lucu sedikit. Ya, ternyata jawabannya lucu sedikit. Di mana Yesus mengajarkan kemudian untuk memperingati Natal? Oke, lanjut lagi Bang. Ya, oke, lanjut lagi Bang. Jadi konsep dari Kristen ini ternyata rupanya hanya membungkus diri dengan nama Yesus Kristus. Rupa-rupanya secara pondasi awal kekristenan tidak diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Jadi apa yang kita harapkan mau masuk Kristen kalau begini? Kristen tidak diajarkan Yesus. Pondasi prosesi agama yang ada di Kristen tidak diajarkan oleh Yesus.
Buku-buku yang dijadikan sebagai kitab suci oleh Kristen tidak ada legitimasi dari Yesus. Lalu apa yang kita harapkan dalam agama Kristen ini? Tapi abang mesti ingat bahwa logika berbeda dengan iman. Iman melampaui logika. Nah, sekarang tinggi mana kedudukannya iman daripada logika? Iman lebih tinggi. Kalau iman lebih tinggi, kalau iman lebih tinggi daripada logika, coba, kenapa Anda kemudian keluar rumah, pergi gereja, menggunakan pakaian? Ya jelas karena manusia lah. Kenapa karena manusia? Ya karena manusia punya urat malu. Berarti Anda lebih mengedepankan logika daripada iman. Tadi katanya iman. Aduh. Abang. Gimana? Nangis sana orang nangis dia. Aduh, meninggal ambulan. Aduh, emang lucu banget. Lucu gimana? Aduh, lucu gimana, saudara? Bang, analogi yang dibuat oleh Bapak sangat keliru, Bang. Bukan keliru. Tadi Anda mengatakan lebih mengedepankan iman daripada logika. Pertanyaan saya, kalau Anda mengedepankan iman daripada logika, kenapa Anda ke gereja masih berpakaian? Bukankah dikatakan di dalam kitab saudara, ini iman nih, ini iman. 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengaku Yesus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Pertanyaan saya, ketika Yesus disalib, dia berpakaian atau tidak? Tidaklah. Tidak. Iman atau akal Anda pakai ke gereja? Katanya Anda harus mengikuti iman. Yesus Anda disalibkan dengan tanpa pakaian. Kenapa Anda ke gereja masih berpakaian? Karena Anda malu. Kenapa malu? Karena Anda menggunakan akal. Loh, katanya iman duluan. Apa yang betul ini? Iman atau akal? Abang. Iya, kenapa sayang? Tidak ada faktor dalam soal pakaian, Bang. Loh, memuji Tuhan kami itu di mana saja bisa. Kalau begitu kenapa berpakaian ke gereja? Memuji Tuhan kami itu di mana saja bisa, Bang. Ya, enggak, kenapa Anda berpakaian ketika Anda ke gereja? Kenapa Anda berpakaian ketika Anda ke gereja? Sementara yang Anda sembah adalah manusia yang tidak berbusana. Pakaian robek pun bisa kami ke gereja, Bang. Bukan. Yesusnya disalib tanpa busana. Abang seperti Adolf Hitler yang hanya mendoktrin orang. Yesusnya dibagi-bagikan pakaiannya, Bang, sejenak dia disalibkan. Bahkan banyak patung-patung Yesus yang dibuat oleh internal Kristen tanpa busana, sama sekali tanpa busana. Sampai kelihatan kemudian rudalnya. Kenapa Anda ke gereja tidak mencontoh Yesus? Kenapa? Abang ini berusaha mendoktrin orang menggunakan logika. Sedangkan tadi saya kasih pilihan, duluan mana iman daripada logika. Anda mengatakan lebih duluan iman. Anda mengimani sosok manusia yang disalib tanpa pakaian. Itu iman, namanya itu iman. Nah, sekarang itu yang duluan, itu lebih dulu atau akal? Itu lebih dulu atau akal? Abang ini ada aja. Nanti kita. Saya. Abang melambai dia melambai. Saya ini biasa. Dengarkan ceramah-ceramah Islam. Itu biasa. Karena menurut saya Islam itu memang ajarannya, logikanya itu sangat bagus. Nah, gitu soal iman, saya lebih percaya Tuhan saya Yesus Kristus. Abang mesti ingat itu. Abang gagal dalam toleransi beragama.
Kok jadi gagal dalam toleransi beragama? Anda saya kasih pertanyaan untuk menggeliti kepercayaan saudara yang Anda imani sekarang. Jadi saya tidak ada toleransi. Tidak, saudara. Dalil di dalam kitab itu kan berdasarkan Tunggal ikat kok jadi doktrin agama. Kenapa jadi kayak gini ya? Alek, rudal itu apa, Alek? Rudal apa rudal? Ini kan sekarang pembahasan juga sudah ngaco. Pembahasannya sudah. Aduh, hati ya, melambai bang. Gitu. Ya, jadi Kristen itu organisasi ya? Jadi bang, sudah bang, pembahasan begini kan jangan, karena ini adalah privasi seseorang, iman. Lah, agama Kristen itu diajarkan kepada orang Islam untuk murtad supaya masuk Kristen. Berarti harus Kristen ini pasang badan untuk dikaji. Sama seperti ketika Anda menjual sebuah lemari ke kami, maka lemari Anda harus kami uji. Ini lacinya berapa, ini terbuat dari mana, bagaimana ketahanannya, terbuat dari apa lemari Anda ini. Apakah lemari Anda ini bisa untuk mendinginkan es, dan seterusnya. Itu harus begitu. Nah, ketika agama Anda itu diperintahkan untuk diajarkan kepada seluruh manusia termasuk Islam, maka Islam harus tampil menguji agama Anda. Apakah agama ini layak dianut atau tidak. Begitu saudara, maka muncul pertanyaan, ini lemari dari mana? Lemari ini dari pabrik Olimpik. Apa buktinya? Ini buktinya bla bla dan seterusnya. Nah, sekarang kita tanya, agama Kristen ini asalnya dari mana? Siapa yang ngajarkan? Ternyata bukan Yesus. Kan begitu kawan, sederhana bukan? Bang. Apa? Sekarang bang, coba abang melihat perbedaan antara orang Kristen. Kau kok bisik-bisik bicara Ini malam bang. Jangan bisik-bisik bicara, tegas lah. Begini bang, abang coba bedakan. Orang Kristen yang masuk ke dalam Islam itu menggunakan logika atau iman, dan orang Islam yang masuk Kristen itu menggunakan logika atau iman. Abang coba bedakan dua itu. Ya, kalau Islam masuk Kristen pasti mati logikanya. Kalau Kristen masuk Islam pasti hidup logikanya. Karena Kristen karena Islam itu agama rasional. Kalau Kristen agama irasional. Agama yang tidak bisa ditelaah dengan akal, dengan rasio. Gitu kawan. Padahal Yesus mengajarkan kasihilah Tuhanmu dengan akal. Gimana saudara Amah? Enggak sih, bukan dengan akal bang. Iya memang. Harus jujur akui, untuk menjadi Kristen akal harus mati. Nggak mungkin jadi Kristen kalau akal tidak dimatikan. Pasti akan bertentangan. Begitu saudara. Ya, mungkin sebentar Alek. Amah monitor. Amah. Mas Don ini, Mas Don. Lanjut Lek. Antonius. Gimana? Antonius. Ya, silakan lagi Lek. Tegas kau bicara Lek. Berarti dok sadarin kan Lek. Alek. Ya. Udah kau sadarin kan? Ambilkan setrika, Bang belajar. Lanjut, masuk. Abang silakan menggunakan logika, saya juga akan menggunakan logika. Ya. Teman saya akan tetap terjaga. Ya. Logika itu apa Bang? Logika itu. Kalau organisasi itu berarti ada ketua, pembina, bendahara, sekretaris. Kalau organisasi lo itu.
Oke. Terus. Lanjut Bang Handi, dia tanya tentang organisasi tahu. Itu kalau tadi dia bilang apa tadi Kristen organisasi gitu. Iya. Berarti ada ketuanya dong, ada pembinanya, ada bendahara, ketua umum, bendahara, sekretaris gitu. Ada pengawas, ada juga laskarnya tahu. Ada, iya, ada divisi-divisinya gitu. Terus Islamnya nggak bentuk. Baik sebagai apa di situ? Islamnya nggak bentuk organisasi. Kecil bagus nggak dengar suaranya kok nggak pakai handsfree. Pak Blender dah. Dia pun suaranya kecil kali. Islamnya nggak pakai organisasi. Oh tidak, Islam bukan organisasi bos. Bukan. Dari Beda. ulama turun ke bawah-bawah itu adalah struktur organisasi bang. Dimensi. Monitor. Selamat Dimensi. malam, Ustaz. Selamat malam, Pak Ustaz. Selamat malam, Kristen, Pak Ustaz. Oke, Pak Ustadz biasa aja lah. Pak Ustadz. Ya silakan, sepakat nggak Anda apa yang disampaikan tadi sama Alek diskusinya? Silakan, Dimensi. Saya sepakat sama Bang Juma ini. Lebih mengedepankan logika daripada iman. Nah, logika yang sehat akan melahirkan iman yang benar. Tapi kalau iman yang tidak benar akan mematikan logika. Gitu. Sekarang kita berbicara mengenai konsep Tuhan berdasarkan akal. Tuhan itu bukan makhluk. Dan Tuhan tidak bergantung kepada makhluk. Kalau ada Tuhan yang bergantung kepada makhluk, itu tidak rasional. Itu tidak masuk akal. Tuhan tidak bisa bertumbuh. Karena Tuhan itu adalah Khalik, pencipta. Dia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Itu logika. Tuhan itu satu. Dialah yang menciptakan segala sesuatunya. Dan Tuhan tidak diciptakan. Dan Tuhan bukan makhluk. Tapi kalau ada, masih ada yang ganjal juga ini Bang Juma. Apa itu? Itu narasi yang sering saya dengar di Komal itu benar apa tidak itu kira-kira? Di hari penciptaan Adam ada kapal lewat, itu bohong atau kayak mana itu Bang? Itu betul itu, tapi itu bukan berbicara mengenai proses penciptaan. Itu tidak membahas tentang penciptaan itu, siapa bilang? Itu membahas tentang penciptaan. Dia menanyakan yang terganjal di hatinya. Iya. Ya itu saya jawab, maka ganjalannya saya lepaskan. Tidak ada membahas tentang, bukan masalah penciptaan itu. Maksudnya gini Bang Juma, kan sering ada narasi itu di hari penciptaan manusia itu ada kapal lewat kan gitu. Tidak ada dalil begitu penciptaan manusia ada kapal lewat. Mana? Kalau memang ada itu memang goblok tuh yang buat kitabnya itu. Nggak ada itu. Jadi itu bohong itu ya? Ya, Anda tunjukkan dalilnya. Ada nggak dalilnya? Masalah penciptaan. Saya bertanya Bang Juma, saya bukan ahli. Kalau memang nggak ada ya udah. Ya udah nggak ada. Itu nggak ada itu. Terus dalil itu bohong apa enggak juga itu Bang Juma? Mana? Batu-batu yang menyapa Nabi sebelum dinobatkan jadi Nabi. Batu-batu menyapa Nabi? Iya, sebelum dinobatkan. Di mana dalilnya? Itu sering juga dinarasikan di Komal-Komal. Iya, dalil Bang. Dalil. Berarti itu bohong juga ya? Dalilnya mana? Ya, saya kan sudah saya bilang saya bukan ahli, tapi karena berarti Anda ini seperti boneka yang berbicara tanpa ilmu gitu. Ya kan? Jadi mempertegaskan tinggal Bang Juma bilang aja itu tidak ada kan gitu. Saya minta data. Kalau Islam berbicara itu harus data Bang.
kami bukan Kristen. Harus pakai data. Seperti misalnya Tuhannya Kristen nete, saya kasih dalil. Kalau satu lagi bang, terakhir bang. Kalau perintah mencium batu kepada Nabi itu memang tidak ada bang. Perintah mencium ada. Dari perintah dari Allah langsung. Perintah Nabi. Ketika Nabi itu mencium, ketika baginda Nabi itu mencium, apakah ada perintah dari Allah? Tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad selain daripada ilham yang berkaitan dengan syariat hukum Islam. Al-Quran surah An-Najm itu jelas sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan itu. Bahwa seluruh yang menjadi ajaran Nabi Muhammad itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang diilhamkan oleh Allah langsung, kenapa nggak ditulis di Al-Quran malah di hadis bang? Tidak semua yang diilhamkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu harus dituliskan di dalam Al-Quran. Dipilih bang. Sesuai dengan apa yang diperintahkan itu yang dituliskan, itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, ketika disuruh Allah mencium batu itu, kenapa tidak ditulis di Al-Quran? Kenapa malah di hadis? Ya, karena Nabi Muhammad SAW tidak mendapatkan perintah untuk menyampaikan hal tersebut. Jadi nggak ada perintah itu? Langsung dari Allah berupa ilham. In huwa illa wahyu yuha. Ya, perintahnya nggak ada ya? Nggak ada, karena itu tidak wajib. Perintah itu bukan dari Allah ya? Perintahnya sudah jelas, itu adalah in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Dari Allah? Ya. Kenapa nggak ditulis di Al-Quran? Itu tadi. Dipilih. Itu tadi yang saya sebutkan. Dipilah. Itu tadi yang saya sebutkan. Itu kan bukan, enggak ada ditulis di Al-Quran. Itu dituliskan fattabi'uni, perintah untuk mengikuti Nabi Muhammad. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu disunahkan untuk diikutin. Jelas kok. Jawaban abang mutar. Oh enggak. Kenapa? Enggak mutar itu bang. Bukan mutar. Bukan. Alat di atas kepala Anda error. Tidak bisa menerima penjelasan saya. Kalau memang perintah itu dari Allah langsung, kenapa nggak ditulis di Al-Quran? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu perintahnya. Di Al-Quran. Al-Quran. Jadi abang logikakan dulu, kenapa mesti disuruh mencium batu? Logikanya di mana itu? Itu perintah. Logikanya di mana? Perintah. Logikanya. Ketundukan. Batu itu kan benda mati, itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Batu memang benda mati. Logikanya di mana? Batu memang benda mati, tapi diperintahkan kemudian kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan sunnah. Apa sunnah itu? Yang mengikuti mendapatkan pahala, yang tidak mengikuti tidak apa-apa. Itu sunnah. Jadi di Islam itu segala hukum diajarkan. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Itu di Islam. Tapi kan jadi tidak logika kalau Allah menyuruh umatnya. Bagaimana mungkin Anda mengatakan tidak logika ketika diperintahkan kemudian oleh Tuhan, wahai Nabiku Muhammad, aku tugaskan kepadamu untuk mengajarkan manusia, bla 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 bla. Aku perintahkan. Setinggi itukah batu itu? Semulia itukah batu itu? Bukan batunya, tapi yang memerintahkan. Coba, saya kasih contoh kepada saudara nih, supaya batu Anda paham. Itu mewakili yang memerintahkan. Oke, sekarang saya tanya sama saudara dengan pertanyaan yang sama. Di dalam Keluaran 29, nomor 14, melindungi mereka, akan menyertai mereka, akan berperang menjadi pengganti mereka. Hari ini, saudara,